Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol tentang hal-hal yang mistis, boleh. Untuk kali ini saya memilih hal mistis karena menurut saya manusia itu selalu berdampingan dengan sesuatu yang gaib. Jadi dimanapun kita berada pasti ada sesosok gaib yang selalu menghantui. Seperti itu kira-kira. Jadi pada tahun 2013 lalu saya bekerja di perusahaan yang cukup jauh ya. Saya merantau di sana yang berada di kawasan Serang. Pada saat itu saya bekerja di gedung 14 dan kejadian itu kebetulan berada di gedung 13. Singkat cerita itu terjadi pada pukul 9 sampai 10 pagi ya, pada saat karyawan semua bekerja. Jadi kejadian itu di gedung 13. Pada saat itu seluruh gedung atau satu gedung full itu hampir semuanya kesurupan. Jadi di gedung 13 itu paling serem, paling angker, paling banyak yang sering meninggal di area assemblingnya. Jadi hampir setiap bulan itu ada orang meninggal seperti itu. Padahal ketika dia bekerja dia tidak merasakan sakit atau apa. Jadi pada hari itu hari Kamis kalau tidak salah, jam 9 sampai jam 10 lebih, jam 9 pokoknya sekitar jam 9 itu kesurupan massal satu gedung hampir semuanya. Terus ada salah satu karyawan yang dirasuki serius oleh makhluk gaib ya, oleh jin mungkin. Dia berjalan lenggak-lenggok di tengah-tengah semuanya. Jadi untuk yang korban-korban yang gak terlalu parah dibawa di masjid. Kebetulan di area pabrik ada masjid besar, jadi semua karyawan yang kesurupan dibawalah ke masjid. Untuk yang satu orang tadi, dia mungkin yang merasuki adalah Ratune ya, kawasan yang punya kawasan di gedung 13 tadi. Jadi dia berjalan lenggak-lenggok di tengah-tengah itu dan meminta kopi hitam pahit ketika itu. Terus akhirnya dituruti, lalu ditanyai kenapa ada kesurupan, kenapa seperti ini. Katanya mereka bilang karena dia tidak didoakan. Dan kesurupan itu merembet ke gedung berikutnya. Jadi gedung 13, gedung 12, gedung 11, gedung 10, gedung 9, gedung 8 itu kena semua. Jadi ketika ada kesurupan massal itu bisa tembus gitu. Jadi rolling door-nya itu ditutup agar tidak merembet, tapi akhirnya juga merembet, tapi tidak terlalu parah seperti di gedung 13. Kalau di gedung 13 total, hampir total semua karyawan. Jadi kalau gedung lainnya ada beberapa, mungkin 10 sampai 15 orang. Karena di satu gedung itu sekitar ada 500 orang lebih yang bekerja. Terus untuk lanjut lagi ya. Akhirnya orang yang kesurupan tadi minta kopi pahit. Lalu ditanyain, kenapa kamu melakukan seperti inilah teman-temanmu, seperti itu, menyuruh teman-temanmu melakukan seperti ini karena dia bilang tidak pernah didoakan. Akhirnya solusi dari manajer ataupun
apa namanya ya, kalau di pabrik itu manajer sama kepala produksi mungkin ya, itu menyarankan setiap 1 bulan sekali untuk yasinan. Jadi setiap 1 bulan sekali kita adakan yasinan di satu gedung full itu di jam istirahat. Jadi nanti setiap 1 bulan sekali kita agendakan untuk yasinan di dalam gedung. Alhamdulillah setelah ada yasinan itu gedung tersebut lebih aman dan ya ada setiap hari ada satu orang seperti itu, tapi tidak terlalu parah seperti waktu belum didoakan. Katanya mereka bilang itu kawasan mereka yang lebih dulu menempati, tapi manusia justru menggeser pada berisik, pada omongan jelek-jelek itu mereka nggak terima. Jadi mereka membuat kerusuhan seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa kita sambung di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.